Idul Adha itu hari yang sangat suci buat umat Muslim. Dikenal juga sebagai Hari Raya Kurban. Hari ini dirayakan dengan gembira dan sungguh-sungguh di seluruh dunia. Ini adalah salah satu dari dua hari raya besar dalam kalender Islam. Hari raya penting lainnya adalah Idul Fitri, yang menandai berakhirnya bulan suci Ramadan. Idul Adha punya makna spiritual yang dalam banget. Idul Adha mengingatkan kita untuk tunduk sepenuhnya kepada Tuhan. Hari raya ini juga erat kaitannya sama ibadah haji ke Mekah, yang banyak dilakukan umat Muslim. Akar sejarah Idul Adha itu berasal dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu terjadi berabad-abad yang lalu, di masa ujian iman yang besar. Tradisi dan ritual yang dilakukan pas hari raya ini terinspirasi langsung dari kehidupannya. Semua itu berasal dari ketaatannya yang teguh pada perintah Allah. Jadi perayaan ini bukan cuma buat mengenang sejarah aja, tapi ini adalah amalan yang hidup, kelanjutan dari warisan ketakwaan yang mendalam. Ini menghubungkan kita dengan dasar-dasar iman kita, dan kehidupan para nabi yang patut dicontoh. Biar benar-benar paham Idul Adha, kita harus tahu cerita intinya. Kisah Nabi Ibrahim dan putranya Ismail, itu jadi pusat dari hari raya ini. Ini adalah cerita tentang iman yang luar biasa, pengorbanan yang tiada tara, dan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Cerita ini sudah diwariskan turun-temurun. Cerita ini jadi pengingat kuat tentang cobaan yang dihadapi orang-orang yang dicintai Allah. Cerita ini mengajarkan kita tentang pahala kesabaran dan keteguhan hati. Kisah ini bukan cuma dongeng, ini pelajaran buat semua manusia, melintasi waktu dan budaya. Tokoh-tokoh penting dalam kisah ilahi ini adalah Nabi Ibrahim, putra kesayangannya Ismail, dan tentu saja, Allah yang Maha Penyayang. Nabi Ibrahim dihormati dalam Islam sebagai bapak tauhid atau kepercayaan pada satu Tuhan. Beliau dikenal sebagai Khalilullah, sahabat Allah. Putranya Ismail juga menunjukkan kesalehan dan keberanian yang luar biasa sejak kecil. Dia menunjukkan kepasrahan pada rencana Tuhan. Perintah ilahi yang diterima Ibrahim menjadi dasar dari tradisi yang langgeng ini. Kisah mereka menjadi landasan kepercayaan Islam dan menginspirasi jutaan orang untuk meneladani ketakwaan dan ketaatan mereka. Nabi Ibrahim menerima perintah dari Allah lewat beberapa mimpi. Dalam mimpi-mimpi itu, beliau melihat dirinya mengorbankan putra kesayangannya Ismail. Ini ujian yang susahnya bukan main. Ismail itu anak kesayangan yang sudah lama dinantikan dan baru didapat di usia tua. Perintahnya langsung dan jelas. Ini adalah ujian cinta dan ketaatan Nabi Ibrahim kepada penciptanya. Beliau diminta untuk merelakan hal yang paling berharga baginya. Ujian ini dirancang untuk menunjukkan dalamnya iman beliau, dan kesiapannya untuk tunduk sepenuhnya pada kehendak Tuhan. Setelah menerima perintah ilahi ini, Nabi Ibrahim dihadapkan pada keputusan yang sangat besar. Hatinya pasti berat banget. Tapi, imannya kepada Allah lebih kuat dari ikatan duniawi manapun. Beliau memilih untuk bicara dengan putranya Ismail tentang perintah ilahi itu. Beliau menceritakan mimpinya dan maksudnya yang serius. Ismail yang masih muda, dengan semangat kepasrahan yang sama seperti ayahnya, tidak ragu-ragu. Dia menyemangati ayahnya untuk menjalankan perintah Allah. Dia berkata, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Tibalah saatnya bagi Nabi Ibrahim untuk melaksanakan pengorbanan itu. Beliau membawa Ismail ke sebuah tempat di dataran Mina. Saat beliau bersiap-siap, setan yang terkutuk mencoba menghalanginya. Setan mencoba menanamkan keraguan di hatinya dan menggodanya untuk tidak taat. Tapi Nabi Ibrahim tetap teguh dan tidak goyah. Beliau mengusir setan dengan melemparinya batu, sebuah tindakan yang diperingati saat ibadah haji. Ini menunjukkan komitmennya yang tak tergoyahkan dan penolakannya untuk menyimpang dari jalan kebenaran. Fokusnya hanya untuk memenuhi perintah Tuhannya. Tepat saat Nabi Ibrahim akan melakukan penyembelihan, dengan pisau sudah siap, Allah yang Maha Pengasih turun tangan. Sebuah suara memanggilnya, memastikan bahwa beliau telah memenuhi mimpinya. Kesediaannya diterima. Allah, dengan rahmatnya yang tak terbatas, menggantikan Ismail dengan seekor domba jantan yang besar. Domba inilah yang kemudian dikorbankan. Campur tangan ilahi ini adalah tanda jelas bahwa Allah menerima kepasrahan mutlak Ibrahim. Ini menunjukkan bahwa tujuan sebenarnya bukanlah mengambil nyawa Ismail, tapi menjadikan Ibrahim. Tindakan menyembelih hewan kurban, yang dikenal sebagai kurban, itu penuh dengan makna simbolis.
Bukan daging atau darah hewan itu yang sampai kepada Allah. Tapi yang penting adalah ketakwaan, kesungguhan, dan kemauan berkorban dari orang yang beriman. Kurban itu untuk memperingati kesiapan Nabi Ibrahim mengorbankan putranya. Ini menandakan kesediaan kita sendiri untuk melepaskan sesuatu yang berharga demi Allah. Ini adalah ungkapan rasa syukur atas nikmatnya yang tak terhitung. Ini adalah ibadah yang nyata, yang memperkuat komitmen orang beriman kepada Tuhan. Daging dari hewan kurban biasanya dibagi jadi 3 bagian. 1 bagian untuk keluarga yang berkurban. Bagian lain dibagikan ke saudara, teman, dan tetangga. Bagian ketiga, dan seringnya yang paling besar, diberikan kepada fakir miskin dan yang membutuhkan. Kebiasaan ini menumbuhkan semangat berbagi dan kebersamaan. Ini memastikan semua orang, apapun kondisi ekonominya, bisa ikut menikmati hidangan hari raya. Ini memperkuat ikatan sosial dan menumbuhkan rasa kasih sayang. Jadi, kurban punya tujuan spiritual sekaligus sosial, mencerminkan nilai-nilai Islam tentang sedekah dan persaudaraan. Di Indonesia, Idul Adha, yang sering disebut Hari Raya Kurban atau Lebaran Haji, dirayakan dengan sangat meriah. Hari biasanya dimulai dengan salat Id berjamaah. Salat ini diadakan pagi hari di masjid atau lapangan luas. Orang-orang memakai baju terbaik mereka, seringnya baju baru. Keluarga saling mengunjungi, mengucapkan selamat, dan meminta maaf. Suasananya penuh kegembiraan, persatuan, dan perenungan spiritual. Gema takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar berkumandang, memenuhi udara dengan kekhidmatan. Tradisi kurban banyak dilakukan di seluruh Indonesia. Banyak orang, keluarga, dan masyarakat yang menyelenggarakan kurban sapi, kambing, atau domba. Prosesnya seringkali dilakukan bersama-sama. Orang-orang gotong royong menyembelih hewan dan membagikan dagingnya. Usaha bersama ini memperkuat ikatan di masyarakat. Pembagian daging adalah acara penting, bahkan sampai ke desa-desa terpencil. Ini memastikan berkah Idul Adha bisa dirasakan oleh banyak orang. Tindakan memberi ini membawa kebahagiaan besar bagi yang memberi maupun yang menerima, mencerminkan semangat hari raya ini. Kisah Nabi Ibrahim dan Ismail memberikan pelajaran moral yang mendalam untuk sepanjang masa. Pelajaran utamanya adalah tentang kepasrahan total, atau Islam, kepada kehendak Allah. Nabi Ibrahim tidak mempertanyakan perintah ilahi, sesulit apapun kelihatannya. Beliau menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada Tuhan. Ini mengajarkan kita pentingnya taat pada petunjuk ilahi. Ini menunjukkan bahwa iman sejati dibuktikan lewat tindakan dan penerimaan. Kepatuhan seperti itu membawa kedamaian dan keridhaan ilahi. Ini adalah landasan hidup seorang mukmin. Nilai penting lain yang ditonjolkan Idul Adha adalah semangat berkorban. Ini bukan hanya soal menyembelih hewan kurban saja, tapi juga kemauan untuk melepaskan keinginan duniawi kita, waktu kita, harta kita, atau bahkan ego kita, demi tujuan yang lebih tinggi. Ini mengajarkan kita untuk tidak mementingkan diri sendiri dan pentingnya mendahulukan tujuan spiritual daripada materi. Semangat berkorban ini membangun empati dan kasih sayang dalam diri kita. Ini mendorong kita untuk memikirkan orang lain dan berkontribusi untuk kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang kurang beruntung. Selain itu, Idul Adha memperkuat pentingnya iman dan kepercayaan yang teguh kepada Allah. Iman Nabi Ibrahim diuji dengan berat, tapi beliau tidak pernah goyah. Beliau percaya bahwa kebijaksanaan Allah itu sempurna, meskipun saat itu beliau belum sepenuhnya memahaminya. Keteguhannya akhirnya mendapat balasan. Ini menginspirasi orang beriman untuk tetap kuat imannya di saat menghadapi cobaan. Ini mengajarkan kita untuk percaya pada rencana Allah dan rahmat-Nya yang tak terbatas. Kepercayaan seperti itu memberikan kekuatan dan ketenangan dalam menghadapi tantangan hidup. Kesimpulannya, Idul Adha itu lebih dari sekadar hari raya keagamaan atau hari libur nasional. Ini adalah pengingat tahunan yang kuat akan nilai-nilai penting. Idul Adha mengajak kita merenungkan ketakwaan, kesabaran, dan ketaatan yang mendalam kepada Tuhan. Idul Adha menekankan kasih sayang, kedermawanan, dan memperkuat ikatan masyarakat melalui berbagi. Kisah pengorbanan Nabi Ibrahim adalah cahaya penuntun yang abadi. Kisah ini membimbing kita menuju kehidupan dengan iman yang lebih dalam, pengabdian yang lebih besar, dan komitmen yang tak tergoyahkan pada nilai-nilai yang diridhai Pencipta kita dan bermanfaat bagi umat manusia.